Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, senang sekali saya bisa hadir kembali untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan keberserahan sesuai dengan firman Tuhan dalam program Penolong yang Sepadan. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Oh, mungkin Anda berkata, tidak ada yang baik. Dari pagi, dari siang, dari malam, semuanya bikin kesal, semuanya bikin marah, anak-anak gak nurut, suami tidak sepakat, orang-orang di sekitar menyebalkan, dan lain sebagainya. Rasanya saya mau makan aja mereka semua. Apanya yang mau dimakan? Penolong yang sepadan. Ya, apakah itu akan menyehatkan jantungmu hari ini? Apakah itu akan membuat engkau sukacita? Sehingga engkau punya kegairahan untuk bekerja, menyelesaikan setiap aktivitas yang ada. Rasanya kalau kita kehilangan mood yang baik, semuanya jadi berantakan. Ya, semuanya jadi tidak bisa diselesaikan. Nah, untuk itu mari dengarkan firman Tuhan. Kita masih membahas mengenai self control, pengendalian diri. Ingat firman Tuhan ya, dikatakan di dalam Amsal ya, Amsal 25 ayatnya yang ke-28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, maka dari itu pengendalian diri adalah sangat penting dalam kehidupan ini. Nah, saat ini kita akan melihat, akan belajar hal-hal apa yang pada saat tantangan itu terjadi, ujian itu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk bisa mengendalikan diri itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, yang pertama adalah yang harus diperhatikan berkaitan sama pikiran kita. Karena segala sesuatu tuh kendalinya tuh di pikiran kita. Ya. Nah, penolong yang sepadan, makanya Alkitab berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayatnya yang kedua. Semuanya tuh medan peperangannya tuh di pikiran. Kalau misalnya ada orang yang menghina kita, itu langsung pikiran kita berkata begini, siapa dia? Memangnya dia bisa seenaknya menghina saya? Wah, nggak bisa, saya nggak boleh dihina. Saya harus melawan. Nah, itu kan permainannya di pikiran tuh. Ya, semuanya bekerja di pikiran. Atau kita pergi ke mall, lalu lihat satu barang bagus, padahal uangnya tidak cukup. Lalu kita berkata begini, wah, kapan lagi beli barang ini? Tapi kayaknya aku masih bisa deh, gak ada uang cash, tapi aku pakai kredit card aja deh, ngutang. Nah, itu semuanya di pikiran. Jadi betapa pentingnya pikiran ini dijaga dengan baik. Dan harus selalu dikontrol dengan pikiran kebenaran, pikiran Kristus. Makanya seringkali kalau ada pikiran-pikiran buruk, kita juga harus punya power, harus punya kuasa untuk menyingkirkan pikiran itu. Dan bagaimana cara menyingkirkannya? Gantikan dengan pikiran Kristus, gantikan dengan pikiran kebenaran. Kalau pikiran kita tidak dikendalikan dengan pikiran Kristus, maka semua hal-hal daging yang akan menguasai kita. Misalnya ketika kita mempertimbangkan tadi untuk beli barang ya,
wanita-wanita Allah, aduh ini ada panci keluaran baru bagus banget. Saya mau beli tapi uangnya belum cukup. Udahlah ngutang aja. Nah, kalau itu berbahaya buat kita, saya percaya Roh Kudus akan bicara di hati dan pikiran kita dengan berkata begini, gak apa-apalah, gak usah beli, nanti saja, toh yang lama masih bisa dipakai. Atau nanti tunggu uangnya cukup, jadi kamu tidak terlibat dengan hutang. Nanti barang itu juga masih ada di beberapa minggu kemudian untuk bisa kita beli. Nah lihat, kalau kita dikuasai oleh pikiran Kristus, maka oh iya ya, saya nggak perlu hutang. Nanti nyusahin, dapat panci, dapat barang, tapi kemudian saya susah di kemudian hari. Iya ya, nggak usah deh, ini benar nih. Nah, lihat ya, kalau kita dikuasai oleh pikiran Kristus, hal-hal yang baik akan diberikan dalam pikiran kita. Tapi kalau tidak ada kelekatan dengan Tuhan, ya hanya pikiran kedagingan nanti yang berkuasa. Dan itu akan merugikan kita, pastinya penolong yang sepadan. Jadi, lihat, perhatikan pikiran kita ya. Yang kemudian, kita juga harus menjadi orang yang jujur terbuka sama Tuhan. Kenali diri kita, di manakah kelemahan kita. Jangan jadi pribadi yang sok kuat. Jangan pribadi yang rasanya aku bisa. Datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku paling gak kuat kalau sampai ada orang yang menawarkan ini sama aku. Tuhan, aku selalu jatuh di hal ini. Aku selalu jatuh di hal gosip. Aku jatuh di hal pornografi. Aku jatuh di hal belanja. Aku jatuh. Mari datang sama Tuhan. Jangan, ya kita tahu ada something problem dalam kehidupan kita, tapi ya udahlah. Atau kita bersembunyi dengan kata-kata, ya kita kan masih manusia, kita kan masih darah dan daging. Jangan. Kalau kita tahu itu mendatangkan kerugian bagi kita, mari datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku nih begini, aku nih begitu. Tuhan, aku masih kalah di hal ini dan hal itu. Aku perlu Engkau Tuhan. Akui, datang sama Tuhan. Nanti saya percaya Tuhan akan mengarahkan kita bagaimana kita akan menyelesaikan persoalan itu dalam kehidupan kita. Yang penting di sini adalah kejujuran, keterbukaan. Jelas yang pertama sama Tuhan ya. Nanti kalau Tuhan arahkan kita untuk terbuka kepada orang-orang rohani, itu selanjutnya. Tindakan berikutnya. Tapi yang kita pelajari hari ini, kita belajar bagaimana kita jujur, ya jujur di hadapan Tuhan, mengakui ya apa yang ada yang kita miliki di dalam keterbatasan kita. Lalu yang berikutnya, kenali penyebabnya atau kenali biang keladinya. Nah, apa yang menjadi persoalan utama kita? Saya mau sampaikan begini ya, penolong yang sepadan. Yang namanya ujian itu, ya itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Misalnya, kalau dari luar itu barang-barang yang kita lihat, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita. Tapi juga ada yang dari dalam. Emang dasarnya kita ini orang yang kepengen ini, kepengen itu, dan lain sebagainya. Nah itu kenali gitu. Misalnya begini, saya itu paling gak kuat, tidak mungkin tidak belanja kalau masuk pusat perbelanjaan atau masuk ke mall. Nah sementara nih hari ini kita gak punya uang. Sementara itu tadi yang saya bilang, gak bisa gak beli sesuatu kalau udah di mall. Nah kita harus kenali nih masalah kita di mana, penolong yang sepadan. Nah, untuk bisa menyelesaikannya, ya kalau lagi nggak punya uang, jauhi untuk datang ke mall. Jauhi untuk datang ke pusat-pusat perbelanjaan. Karena itu akan berbahaya bagi kita. Nah, kita kenal masalah seperti itu. Ya, atau misalnya, kita ini punya persoalan sakit penyakit oleh karena makanan tertentu. Misalnya kita punya asam urat. Dan kita tahu musuh terbesarnya adalah emping. Nah, kita harus tahu, jangan sampai ada emping di rumah kita. Atau kalau ada orang ingin memberikan hal itu, ya kita menolaknya gitu. Kita tahu persis ini emping bisa jadi gara-gara nih.
ya jangan didekati, ya, atau jangan diundang gitu loh. Jauhi. Nah, kita penting sekali untuk tahu seperti itu supaya kita bisa menjaga diri kita. Atau misalnya gini, saya paling nggak bisa nggak ikutan gosip. Nah, untuk itu jauhi orang-orang yang bergosip supaya kita nggak jatuh di hal itu. Nah, ini penting ya, penolong yang sepadan mengenali area-area mana yang menyebabkan kita bisa lost control, bisa tidak mengendalikan diri. Lalu kemudian fokus kepada apa yang benar, fokus kepada tujuan. Saya kasih contoh satu cerita dalam Nehemia 4 ayat 4 sampai 6. Ketika itu kan Nehemia mau membangun tembok Yerusalem. Dan ketika dia bangun, tantangannya nggak sedikit. Di antaranya adalah cercaan dari pihak-pihak luar. Jadi ketika mereka membangun, mereka dihina, mereka dikata-katain, mereka direndahkan, dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian Nehemia berbalik mencerca mereka, menghina mereka? Enggak. Nehemia dan seluruh rakyat pada saat itu terus membangun tembok Yerusalem, terus membangun. Mereka nggak peduli ada orang yang nggak setuju, mereka nggak peduli sama orang yang terus menghina, mereka tidak peduli dengan usaha-usaha orang yang menghalangi pekerjaan mereka. Mereka terus bangun, fokus pada tujuan. Nah, sama seperti kita. Kita mau menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Kita mau jadi orang yang menjadi berkat buat orang lain. Kita mau menjadi orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Jadi fokus. Ketika ada orang yang mengajak kita untuk menjauhi kebenaran, fokus. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau pulang ke surga. Aku mau memiliki kehidupan yang kekal. Fokus saja dengan hal itu. Nah, dengan demikian kita akan mampu untuk menjadi orang yang mengendalikan diri. Kalau gagal bagaimana? Kalau jatuh lagi bagaimana? Kita bisa saja gagal, wanita yang diberkati Tuhan, tetapi yang penting adalah bangkit kembali. Kitab Amsal berkata, orang benar bisa jatuh 7 kali, tetapi dia akan selalu bangkit setiap kali dia jatuh. Bukan berarti kita gampangan juga ya, nggak apa-apa dia jatuh gitu ya, nggak begitu juga. Tetapi kalau kita masih bisa bangkit dan tidak perlu takut untuk gagal, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Datang sama Tuhan, tolong aku Tuhan, aku masih lepas kendali emosi, aku masih marah-marah, aku masih kesel, aku masih tolong Tuhan. Tidak perlu malu untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan selalu dengan tangan terbuka untuk menolong kita. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan, penolong yang sepadan, supaya kita bisa menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri. Betapa indahnya kita menjadi istri yang mampu mengendalikan diri. Betapa indahnya kalau kita menjadi ibu yang sanggup mengendalikan diri. Untuk itu mari, tiada mustahil untuk Anda dan saya bisa menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri sejauh Anda dan saya melekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Saya sudah harus pamit undur diri, tetapi nantikan berikutnya episode-episode yang lain yang akan membahas berkaitan dengan keberserahan yang tentunya akan memberkati kita karena itu adalah firman Tuhan adanya. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp, tim respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.
Salam terang bagi Indonesia.